Saya menghargai kalau dia merasa haknya untuk memperkenalkan diri gitu kan. Bukan semata-mata karena dia sakit atau apa enggak, dia ingin sharing. Semua, keluarganya Natali juga semua hadir. Ya prosesnya seperti biasa, Mas Baim datang, ada bapak saya. Selamat pagi pemirsa, Sabtu pagi saatnya saya, Aulia DA, kembali memanaskan pagi Anda dengan isu terpanas seputar dunia selebritis dalam Hot Isu Pagi. Seorang pria bernama Romeo Bambi mengejutkan publik karena mengaku sebagai putra kandung dari aktor senior Pit Pagau. Lalu seperti apa kisahnya hingga Romeo Bambi tak pernah bertemu dengan sang ayah? Ada juga kisah merana kehidupan Medina Zain yang mengaku menjadi korban KDRT sang suami Lukman Azhari. Sementara itu, ada cerita mengharukan dari Atta Halilintar, Raffi Ahmad, dan Rizky Bilar yang berlomba-lomba memanjakan istri yang tengah hamil. Sementara itu, kemarin Sule dan sang istri menggelar acara adat 7 bulanan kehamilan Natali Holscher. Seperti apa informasi lengkapnya? Yuk langsung aja kita simak kabar hot yang pertama. Mengejutkan, tak ada angin, tak ada badai, aktor senior Pit Pagau tiba-tiba menjadi perbincangan hangat di berbagai pemberitaan. Semua berawal dari kerinduan seorang anak yang ingin mengetahui keberadaan ayahnya. Dialah Romeo Bambi Cardino Pagau yang tiba-tiba muncul di media dan mengaku sebagai anak Pit Pagau. Pengakuan Bambi tersebut tentu membuat jagat pemberitaan geger. Spekulasi-spekulasi miring pun tak pelak muncul bak air bah yang tak bisa dibendung. Dan kemarin, kepada kami Pit Pagau akhirnya menceritakan sekelumit kisah masa lalunya hingga muncullah Bambi yang memang dibenarkan sebagai anaknya, hasil dari pernikahan sirinya di tahun 1994 silam. Sayangnya, tak lama setelah itu, Pit Pagau harus kehilangan komunikasi dengan ibu dari Bambi, bahkan hingga 27 tahun lamanya. Dan kini, setelah 27 tahun berlalu, kemunculan Bambi pada akhirnya membuka kembali tabir masa lalu Pit Pagau yang mungkin sempat terkubur begitu dalam. Memang benar kok anak saya, jadi tidak perlu marah. Kenapa harus marah gitu? Dan saya menghargai kalau dia merasa haknya untuk memperkenalkan diri. Saya tidak ada waktu untuk mengenalkan dia, ya dia sudah berinisiatif mengenalkan diri, tidak ada masalah. Jadi dia anak yang jelas. 27 tahun yang lalu kami nikah siri. Ya. Dan itu nyata. Ada foto-foto, ada video, ada foto-foto lah waktu itu, foto-foto pengantin apa segala macam. Dulu setelah aku tahu, aku sempat berpikir, kenapa 27 tahun ini Papa tidak berusaha untuk mencari saya, marah saya. Ya. Tapi setelah saya seiring berjalannya waktu, bertambahnya umur, saya berpikir, oh, karena dulu kita pindah dari sana tidak sounding ke siapapun, mungkin Papa pun mencari, tapi karena minim informasi pada saat itu, jadi saya pun tidak bisa menyalahkan Papa. Ya kalaupun saya memikirkan tentang masa lalu, saya pun akan egois dan emosional ke Papa. Tapi di satu sisi nggak boleh. Dia tetap ayah saya, yang saya mau, saya ingin menjaga dia setelah saya tahu bagaimana kondisi dia. Saya tahu, mengenal dan saya mengakuinya gitu. Itu kan cerita masa lalu. 27 tahun yang lalu. Setelah itu tidak pernah kontak. Saya tidak bisa menjelaskan apa-apa, pasti karena kesibukan waktu itu.
Saya banyak syuting zaman dulu kan sulit gitu kan, bisa berbulan-bulan di luar kota. 1 bulan saya paling 2 malam 3 malam di rumah. Setelah itu saya di Pangandaran, di Pelabuhan Ratu, di Jogja, di Solo, di Sukabumi, di mana-mana. Nah. Jujur, ada beberapa juga yang bilang, mengaku-ngaku hanya ingin terkenal. Iya. Tidak, saya tidak memikirkan komentar negatif. Yang saya pikirkan saat ini jalan saya untuk masih bisa berkomunikasi dengan ayah saya, tahu kondisi dan kesehatan beliau. Saya rasa tidak ada yang miring, untuk saya positif saja gitu kan. Iya, tidak ada berita yang jelek. Saya tidak melakukan hal-hal jelek. Apa yang terjadi terjadilah. Tidak ada yang perlu ditutupi, tidak ada yang perlu kita Saya ini biasa-biasa saja, tidak menonjolkan diri, tidak mengada-ngada. Ya, untuk orang lain pun begitu, tidak saya suruh-suruh, tidak saya larang-larang. Ayo. Ya, kemunculan Bambi yang secara mengejutkan ke media memang sempat memunculkan banyak spekulasi. Tak sedikit yang menganggap Bambi memanfaatkan situasi untuk menjadi terkenal. Namun hal itu nyatanya dibantah oleh Bambi sendiri. Ia hanya mengikuti kata hatinya yang begitu rindu ingin bertemu ayahnya sendiri. Di sisi lain, sebelum kemunculan Bambi ramai diperbincangkan, Bambi sendiri rupanya sudah sempat bertemu Pit Pagau dalam 2 kali kesempatan. Di pertemuan kedua, Pit tengah melakukan pemeriksaan kesehatan di salah satu rumah sakit. Ya, di usianya yang sudah tak muda lagi, Pit Pagau memang kerap bolak-balik rumah sakit. Bahkan tak jarang harus menjalani opnam karena kondisinya yang drop. Ia juga sempat terpapar COVID-19 dan mengharuskannya kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Lalu benarkah Bambi sempat diselimuti kepedihan ketika mendapati ayahnya terbaring lemah di rumah sakit? Kurang lebih 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Saya lagi terapi di Rumah Sakit Harapan Kita, janjian ketemu, dia datang ke sana. Pertemuan kedua, dia datang memperkenalkan istrinya. Sekalian ngundang saya untuk hadir, tapi saya tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan kan. Terakhir saya ketemu, yang bikin saya sedih hati saya, ya saya tahu ketika ayah saya sudah dalam keadaan seperti ini. Ayah saya sakit, habis operasi jantung 2019 terakhir, beliau kena COVID. Itu pun saya dapat informasi dari teman, dari PH Bandung, namanya Ibu Ica Tisa. Beliau yang membantu saya juga, punya peran untuk membantu saya mencarikan informasi tentang ayah saya. Jadi tahun 2020 itu, saya 3 kali opnam. Yang pertama, karena infeksi saluran kemih. Yang kedua, jantung, sempat opnam 10 hari juga. Yang ketiga COVID, kurang lebih 10 hari juga. Jadi dalam tahun 2020 itu saya 3 kali opnam. 2019 kemarin saya dapat kabar papa COVID, itu saya drop ya. Kenapa saya tidak ada di samping beliau? Kenapa saya mendapatkan papa yang sudah dalam kondisi sakit? Ditambah lagi kemarin menjelang saya mau nikah, itu akhir Maret, saya nikah itu tanggal 2 April. Nah, sebelumnya itu saya sempat ketemu papa. Dan kebetulan alhamdulillah ya dilancarkan jalan saya untuk ketemu sama papa. Dia udah dewasa, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Yang patut, yang tidak ya dia pun tahu mana yang patut dan mana yang tidak.